Iskandar Muda nomor 117 A Medan, 99,4 FM, Radio Kardopa berani tampil beda. Selamat siang pendengar Kardopa, kita bersama di special talk show yang hari ini adalah program perdananya Kardopa, yaitu program Bincang-Bincang Bisnis. Untuk hari ini Rabu, ya, di edisi 3 Juli 2024, bersama saya Retno Yunita dan tamu kita yang sangat spesial untuk siang hari ini. Ada dari tim dari Grand Mercure Medan Angkasa, benar ya. Dan tentu saja pendengar Kardopa, kita tahu bahwa adalah tanggal 23 November 2016 itu menjadi hari bersejarah bagi Hotel Bintang 5 legendaris Kota Medan, Grand Angkasa. Bersejarah karena pada tanggal ini Accor Hotel itu mengumumkan peluncuran kembali Hotel Grand Angkasa dengan nama baru menjadi Grand Mercure Medan Angkasa. Dan bukan hanya nama baru, setelah itu juga ada masa renovasi selama beberapa tahun terakhir, dan Grand Mercure Medan Angkasa itu memperkokoh portofolio merek hotel luxury dan juga upscale Accor Hotel, terutama permintaan pasar yang sangat pas dengan merek Grand Mercure. Oke, langsung saja nih, saya sudah bersama dengan tim dari Grand Mercure. Ini pertama ada Bapak Rahmat Suwerdi ya Pak ya. Oke, Pak Rahmat, beliau adalah General Manager dari Hotel Grand Mercure Medan Angkasa. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang Ibu, selamat siang pendengar Kardopa. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, super. Super ya, luar biasa ya. Oke, kemudian Pak Rahmat juga bersama dengan tim nih ya Pak ya? Iya, saya bawa tim kami karena kita as a team, kita bawa ada Food and Beverage Manager kita, Bang Maskur. Ya, dan juga ada Mbak Debbie Silviareni sebagai Direktur Sales and Marketing kami. Oke, wah ini kayaknya tim. Selamat siang Ibu. Boleh dideketin lagi, boleh ya. Oke, nah apa kabar Pak Maskur dulu nih, Pak Maskur selaku Food and Beverage Manager dari Grand Mercure. Iya, selamat paginya, saya sapa. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillahnya baik kita semua, terkhusus untuk pendengar Kardopa ya Ibu ya. Oke, luar biasa. Nanti Pak Maskur juga akan cerita banyak soal kearifan lokal, begitu ya Pak ya. Baik Ibu. Oke, dan juga ada Ibu Debbie. Selamat siang Ibu Debbie. Halo pendengar Kardopa, selamat pagi menjelang siang ya. Oke. Ini kalau selaku sales marketing tuh kayaknya harus semangat selalu ya. Selalu pagi gitu ya. Gak ada istilah siang pagi ya, semangatnya luar biasa. Siang pun dia nggak sore-sore, siang terus gitu ya. Oke. Baik pendengar Kardopa, kami ajak Anda juga untuk bisa bergabung dalam obrolan kita dalam Bincang Bisnis untuk hari ini. Silakan boleh bergabung di line telepon kami di 0614521350. 0614521350. Pak Rahmat, kalau bicara soal Hotel Grand Mercure Medan Angkasa, ini memang ada nama Angkasa di belakang ya? Betul. Oke, itu buat masyarakat Medan mungkin nggak asing karena dari segi lokasi cukup strategis, betul, tengah kota gitu ya Pak ya. Dan siapa sih yang nggak tahu Hotel Bintang 5 di Medan? Betul, benar ya betul, Pak ya? betul. Nah, di sesi pertama kita pada pagi hari ini, Pak Rahmat bolehlah cerita persisnya seperti apa berubah dari Grand Angkasa menjadi Grand Mercure. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kalau kita bicara Hotel Grand Mercure Medan Angkasa, tidak terlepas dari sejarahnya bahwa hotel kita hotel legend, ya ada di situ ada Grand Angkasa dulu, makanya kita selalu sematkan tetap nama Angkasa di situ. Ya, Grand Mercure sendiri adalah salah satu brand yang portfolio Accor, ya Accor di mana itu base-nya di Prancis. Dan kita di dunia itu mempunyai hampir 6.600 hotel di dunia. Ya, di Indonesia kita hampir sudah 150 dan cukup banyak brand yang terkenal. Jadi kalau kita itu ada luxury brand, ya ada premium atau upscale, ada mid scale dan juga ada ekonomi. Nah, kebetulan Grand Mercure ini adalah berada di bidang premium, yang mana kami itu between 4,5 sampai bintang 5. Itu diantaranya ada Pullman juga ada, nama brand portfolio kita, ada Swiss Hotel, ada Grand Mercure, dan sebagainya. Juga termasuk yang Ibis, Novotel, Mercure untuk di mid scale dan ekonomi. Oke, jadi itu memang bagian dari grupnya Accor. Dan kita di Medan ini ada dua.
dua portfolio Accor, ya satu Grand Mercure dan satu Ibis, dan akan coming soon adalah Novotel nanti di Wits, sini. oke. Ya. Kasih bocoran lah kapan kira-kira itu Pak? Mungkin 2026 di 2026 2026 lagi ya. proses cukup banyak pipeline project Accor di Medan, tinggal nunggu investor-investor yang di Kota Medan untuk segera melaksanakan proyeknya sih. Oke, jadi kalau dilihat perkembangan hotel memang saat ini Pak Rahmat cukup luar biasa. Medan juga kalau kita lihat ya, itu banyak sekali tumbuh hotel-hotel baru. Meskipun mungkin kalau bilang bicara hotel bintang 5 lah Grand Mercure lah yang punya gitu kan. Tapi di bawahnya itu juga memiliki fasilitas yang hampir sama nih dengan hotel-hotel bintang 5. Gimana Pak sebenarnya persaingan bisnis hotel saat ini khususnya untuk Kota Medan? Kalau di Medan sendiri cukup dinamis ya, dan kita ngelihat cukup prospek, dan kita confident bahwa Medan akan terus tumbuh dan juga marketnya cukup bagus. Kita juga cukup bagus okupansi kita di sini juga. Untuk kompetitor kita, kalau kita nggak ada, bukan kompetitor, kita kalau di hospitality itu kita semua teman. Oke, partner ya. Partner. Jadi semua kita berbendera hospitality, di mana kita mempunyai tanggung jawab memberikan terbaik ya untuk tamu-tamu kita, dan juga kita memperkenalkan salah satu konsep Grand Mercure ini adalah kearifan lokal dan autentik lokal. Dan jarang ada konsep internasional yang memang otentik lokal. Betul. Ya untuk ini. Jadi kita mengembangkan konsep-konsep lokal kita, budaya lokal, dari makanan, minuman, dari services, dari artwork, dari aircraftnya dan lain-lain. Oke. Jadi itu salah satu kekuatan kita di Grand Mercure. Jadi kita tidak khawatir karena kita fit, saya yakin fit dengan konsep yang kita buat di Kota Medan atau Sumatera ini dengan kearifan lokalnya. Jadi masing-masing hotel punya ciri khas ya. Jadi kalau misal kita ke Bali itu juga dengan kearifan lokalnya, artinya Betul. makanan minuman khas Bali, daerah sana. khas Bali, betul. Nah. Itu hanya di Grand Mercure. Hanya di Grand Mercure Medan Angkasa. Dan di mana nanti kita juga harus konsentrasi juga bahwa jangan lupa kita punya tanggung jawab penuh untuk mempromosikan budaya-budaya lokal kita di Sumatera Utara. Ya. Dan itu yang kami lakukan. Nah, contohnya apa itu Pak Rahmat? Banyak hal. Banyak Contohnya hal. kalau kita lihat misal pada saat orang masuk ke Hotel Grand Mercure, itu akan disambut oleh concierge kami yang menggunakan teluk belanga, yang which is daerah Melayu. Reception kami menggunakan baju yang motifnya ulos, dan motif-motif furniture kami. Jadi semua aspek ada, namanya kita bringing story to life. Ya, bringing story to life bukan hanya orang datang kalau ke hotel saja, tapi dia tahu itu ada ceritanya di balik semua itu. Contohnya khas makanan kita memang harus otentik. Jadi makanan street food yang kita promosikan, kita punya berbagai dari kopi, kita punya kopi Sanger pada saat kita breakfast, kita punya kopi Jos, sarapan pagi yang pakai karbon aktif, kita juga semua macam-macam, ada kopi dari Siantar yang memang nggak punya waktu ke Siantar, kita punya buat rotinya yang dari Siantar yang nggak punya Siantar. Jadi memang kita promosikan. Ya kalau kita ngelihat dari profil kita di Instagram itu cukup banyak promo-promo kita promokan daerah Sibolga dengan makanannya, dengan keunikannya. Dan jangan lupa kami mempunyai satu hotel pertama yang punya UMKM Corner yang kita berikan gratis untuk di Kota Medan. Jadi semua UMKM bisa lokal bisa hadir di situ. Dan di manage kita kerjasama dengan pemerintah Kota Medan. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang ini yang menjadi ciri khas dari Grand Mercure atas kearifan lokalnya. Kearifan lokal. Dan itu bisa Anda dapatkan ketika begitu masuk ke pintu masuk hotel, itu sudah disambut dengan nuansa-nuansa yang khas lah. Betul. Medan, Melayu, dan sampai mungkin ke kamar juga. Ya, betul. Jadi kita di bedhead dan motif-motif yang kita buat juga harus representasi daerah sekitar atau daerah lokal. Terutama kalau kita ngelihat di Medan, itu ada Melayunya, ada Bataknya, ada lain-lainnya. Benar. Jadi kita harus represent hal-hal tersebut. Dan pasti komunitas ataupun lokal kita harus angkat agar bisa menjadi internasional. Ya, karena Medan juga multi etnis gitu Exactly, ya kan betul, Pak. betul. Oke, nah ini ada event besar nanti. Medan bakal jadi tuan rumah ini untuk PON ke-21 yang akan sebentar lagi hitungan hari. Betul. Persiapannya, ini kan hotel bakal penuh semua nih. Gimana kesiapan Grand Mercure Pak? Ya, kita rutin koordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi, juga dengan PB PON, juga dengan hotel-hotel kita di Kota Medan, kita termasuk asosiasi GM dan lain-lain. Persiapannya pasti kita siapkan dari semua infrastruktur, dan kita
kita juga berdiskusi apa yang jadi kendala, apa yang jadi ini udah kita siapkan dari awal. Juga jangan lupa kita juga siap kita welcome untuk tamu-tamu kita yang kita siapkan makanan-makanan yang memang sudah berdasarkan petunjuk ataupun berdasarkan gizi yang sudah direkomendasikan ataupun ada rekomendasi dari pihak pemerintah ataupun penyelenggara. Jadi sampai sedetail itu ya Pak ya? Oh iya, jadi nggak bisa ini, jadi nanti tetap kita apa yang kita berikan masukan ke mereka, bagaimana kita mensukseskan program PON ini di Sumatera Utara harus sukses. Bagaimana juga kita memberikan kontribusi ya dari hospitality, hotel itu kan ujung tombaknya lah kasarnya di hotel, karena atlet butuh bertanding, butuh energi, ya butuh fokus, dan di situ kita memberikan gizi yang baik ya kan, dan makanan-makanan yang sehat, dan itu pasti kita libatkan ahli gizi dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi persiapannya udah bisa dibilang 100% nyaris 100%. Yes. Gitu tinggal kita tunggu ke ada perubahan-perubahan kecil, kita tinggal mengikuti sesuai dengan arahan atau sesuai dengan standar prosedur yang sudah ada. Oke, baik pendengar Kardopa, jangan lupa Anda yang ingin berinteraksi, ingin tanya soal fasilitas yang bisa Anda dapatkan ketika datang berkunjung ke Grand Mercure, Anda boleh bergabung di line telepon kami di 06145213350. Baik, kita coba sapa dulu penelpon berikut ini. Baik. Oke, Pak Rahmat boleh pakai headphone-nya biar lebih dengar Pak. Oke, halo, selamat siang Kardopa. Selamat siang Kak Retno. Selamat siang dengan Pak siapa di mana? Pak Wibowo di Imam Bonjol. Oke, Pak Wibowo di Imam Bonjol. Silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Bapak-bapak Ibu dari Hotel Grand Mercure ya. Selamat siang Pak Wibowo. Salam. Kan, sebelumnya kan Grand Angkasa. Saya masih ingat waktu itu nenek saya kan tiap tahun kalau berulang tahun selalu adakannya layakan di sana. Dan sekarang dirubah jadi Grand Mercure. Dan apakah itu pelayanannya jauh lebih mantap atau gimana? Oke, pelayanannya lebih mantap atau yang dijanjikan gitu. Okay. Kita masih hold dulu pertanyaannya Pak, nanti dijawab sekali. Baik. Saja lagi. Saya dan saudara saya kan sering mencari itu promo-promo makanan gitu ya, di setiap hotel gitu. Dan apakah di sana juga ada promo-promo makanan? Dan kalau boleh saya tanya, menu apa yang patut untuk dicoba? Dan juga kebetulan saudara saya ini juga seorang guide. Dia sering membawa tamu dari Malaysia ya. Kira-kira kalau dia bawa untuk tinggal, kalau tamu dia datang nginap di Hotel Grand Mercure, ada promo harga nggak? Special price untuk dia. Iya. Ada kontak personnya nggak gitu? Yang terakhir satu lagi. Waduh, banyak ya. Ini kan itu ya, saat ini kan belum berakhir COVID. Sering juga kejadian-kejadian gitu. Bagaimana, apakah hotel ini ada jaminan untuk bebas dari itu? COVID, oke, baik. Bisa dipahami ya, semoga boleh. Ya. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya cukup menarik. Banyak ini, tapi kita coba keep dulu jawabannya. Baik, Pak Rahmat, kita harus break dulu. Dan untuk pendengar Kardopa yang juga ingin berinteraktif masih punya kesempatan sampai jam 12 nanti. Kami tunggu di line telepon 0614521350. Tetap di Bincang Bisnis bersama Grand Hotel Mercure Medan Angkasa. The best music and information. Kardopa bersama dengan narasumber kita dari Hotel Grand Mercure Angkasa Medan, dan yang pasti program ini juga bisa didengarkan di Radio Visi FM Medan, Dis FM Tebing Tinggi, kemudian Suara Jukti Indah Bali Sibolga, ada juga Radio Karisma FM Bali G, dan melalui Kardopa Digital serta TikTok 99 Kardopa FM. Pendengar Kardopa, kami juga masih mengajak Anda yang ingin berinteraktif, silakan bergabung di line telepon kami di 0614521350. Saya Retno Yunita masih bersama dengan Pak Rahmat Suwardi, beliau adalah General Manager dari Hotel Grand Mercure, kemudian Ibu Debbie Sylvia, Director of Sales and Marketing, serta Bapak Maskur selaku Food and Beverage Manager. Baik, Pak Rahmat, kita masih gantung tadi jawaban atas pertanyaannya Pak Wibowo. Boleh kita jawab satu-satu Pak Rahmat? Boleh, ya? Boleh. Oke, tadi beliau menanyakan soal pelayanannya. Apakah lebih bagus nih Mercure dengan yang kemarin? Kayaknya belum bisa move on dari yang sebelumnya. Iya. Silakan Pak Rahmat. Ya, baik, terima kasih Pak Wibowo dan selamat siang
pendengar Cordoba bahwa Grand Mercure pasti memberikan ya pelayanan yang terbaik. Kalau compare dari dulu, kita menyesuaikan karena hospitality itu dinamis, berubah, dan kita menyesuaikan dan selalu memberikan yang terbaik. Dan juga saya secara pribadi dan tim saya pengen memberikan ya, menunjuk kepada dunia internasional terutama. Nah, ini misi saya juga salah satunya, bagaimana dulu waktu saya di tempat lain dia bilang Sumatera Utara itu ya keras, ya kan, keras orangnya dan lain-lain. Ini Medan Bung ya kan katanya. Dan kami di sini menunjukkan bahwa no, it's not. Ya, bahwa kita Medan Sumatera Utara mempunyai hospitality yang bagus dan bisa langsung datang, dan bisa contohnya kami mempunyai salah satu tim kami ya, itu namanya Hotline Sinambela, yang bisa dilihat bagaimana pure ya, orang karakter yang memang dari Sumatera Utara, dia bisa memberikan pelayanan individual ataupun personal yang sangat baik. Dan juga seluruh tim kami, dari tim seluruh manajer dan lain-lainnya, dan kami garansi bahwa kami pasti lebih baik. Dan tidak lupa juga saling berkesinambungan antara dulu dan sekarang. Tetap ya, kalau kita bicara dari Hotel Grand Angkasa ke Grand Mercure, Grand Angkasa legend, hotel bintang 5 pertama di Kota Medan. Ya. Dan kita perbaiki, ya kita selalu melakukan, saya sendiri melakukan inovasi incremental, perbaikan secara bertahap, yang mana itu tetap memberikan dari segi pelayanan, dari segi planet, dari segi orangnya, dari segi profit dan semuanya. Dan kita pasti garansi itu untuk yang lebih baik. Dan contohnya kami juga udah terbukti bahwa kami dulu ranking TripAdvisor di ranking 1, sekarang kita ranking 2 ya, yang dalam waktu cepat dulu ya untuk kita tingkatkan. Dan bisa lihat komen-komen kita bahwa servis kita ya untuk di sosmed ataupun di Google dan lain-lain. Dari situ bisa kita lihat. Oke. Dan lanjut pertanyaan kedua nih Bu ya. Pertanyaan keduanya. Ya, promo makanan apa aja nanti Bang Maskur kita akan bantu untuk ini. Saya secara singkat saja bahwa kita punya, tidak melupakan zaman dulu Bu. Kita punya namanya bubur angkasa salah satunya. Bubur angkasa. The legend. Wish, mantap ya Pak. Mantap. Aduh. Harus nyoba kopi kita. Kopi Jos ya, dengan karbon aktif yang kita bantu program-program UMKM. Itu kalau di Jogja terkenal kan Kopi Josnya dari Arang. Yang kalau ini karbon aktif yang memang UMKM. Kita selalu munculkan UMKM. Kita ada Kelor, ada lain-lain. Jadi produk kita hampir selalu melibatkan masyarakat sekitar ya untuk UMKM. Dan juga saya masih mengundang juga kalau memang bisa berinteraksi dan kita undang, yuk sama-sama kita kerjasama yang mana kita bisa promosikan budaya ataupun UMKM di seluruh Sumatera Utara sebetulnya. Nah, nanti saya coba singkat saja. Terus ada promosi harga yang banyak. Salah satu klien kami sangat banyak dari Malaysia. Dan kami punya partner cukup banyak, dan kalau Bapak minta harga khusus pasti ada harga khusus. Ya, harga corporate, harga ini, dan yang main golf, yang banyak. Ya, kita kenal Datuk ini, Datuk segala macam ya. Jadi jangan khawatir Pak Wibowo, nanti bisa menghubungi Bu Debbie ya, Direktur Sales and Marketing kami. Ya, juga kalau kita bicara untuk masalah Covid tadi disinggung ya, kami sampai saat ini pun tetap menggunakan masker Bu. Ya, untuk preventif ya, untuk preventif. Walaupun tidak boleh kan, jadi tetap kita gunakan kalau keadaannya tidak sehat ya, dan lain-lain. Juga kita menggunakan juga tetap ya protokol kesehatan dan lain-lain, sanitasi dan lain-lain. Jadi, dan kita juga ada audit setiap hari, kita punya audit dan memang cukup ketat kalau di Akor ya, di Akor. Jadi untuk kesehatan, keselamatan tamu, karyawan kita itu nomor 1 prioritas. Dari sanitasi, dari kalau kita lihat di tombol lift kita itu sudah ada antibakteria, juga hand sanitasi masih tersedia dan lain-lain. Jadi secara overall walaupun himbauan pemerintah tetap kita ikutin secara untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Dan juga beberapa fasilitas kita sudah lebih baik, kita renovasi terus. Kalau kita lihat dulu, sekarang ada musola di bawah yang lebih baik, ya kan, kita baru jadi nih, boleh diundang ke bawah karena untuk meeting-meeting dan lain-lain. Dan juga di Kisah Cafe ya, kita bisa menikmati sarapan pagi pada saat weekend di situ sambil bersama keluarga dengan makanan stol-stol kearifan lokal kita, ada jamu dan lain-lain. Silakan Bang Maskur, nanti dia ini FBM saya udah nggak sabar mau menjelaskan makanan-makanan dia, promo-promo wine and beer dan lain-lain. Juga Euro 2024 ya Bang. Nah langsung Pak Maskur, boleh dekat dengan mic-nya. Baik, Silakan terima kasih dijelasin. Bu. Selamat siang pendengar Cordova.
untuk ini ya Bu ya, kita bahas yang pertanyaan Pak Wibowo tadi mengenai promo makanan. Kalau promo makanan kita tuh memang saya buat itu dengan tim, itu kita berbagai jenis kalangan gitu. Jadi mulai dari yang pertama itu kita promo pertama kita tuh ada vegetarian. Itu memang kita market kita tuh memang Chinese food gitu kan. Cuman kita lebih ke vegetariannya. Itu kalau untuk tanggalnya sendiri, kita untuk di bulan Juli 2024 ini kita ada pemilihan tanggal itu Cap Id Cap Bu. Cap Id-nya itu kita tanggal 6 Juli. Nah, itu nanti untuk buffet lunch-nya kita ada di harga 128.000, untuk buffet dinnernya kita ada di 148.000. Oke. Nah, untuk di Cap Bu-nya nanti di tanggal 20 Juli. Jadi kita sebulan itu hanya ada 2 hari untuk opening buffet promo tersebut. Jadi kita memang khususkan segmentasi kita untuk orang-orang vegetarian, mulai dari kaum Tionghoanya, Indianya atau maupun orang Indonesianya memang vegetarian. Nah, untuk di bulan Agustus kita ada di tanggal 4 sama 18. Di September ini periode terakhirnya di tanggal 3 September sama closingannya itu di tanggal 17 September. Itu untuk vegetarian Society Day. Nah, selanjutnya untuk ini nih yang kangen-kangen masakan rumahan gitu. Kan ada juga sih tamu-tamu yang kangen masak rumahan. Nah, saya juga dengan tim membuat nama temanya itu warisan rasa. Warisan rasa itu mulainya dinner di jam 7. Itu ada venue kita di restoran Orchid. Dia dengan harga di 125.000 dengan konsep masakannya itu masakan tradisional. Oke, baik. Pak Maskur tahan dulu, sepertinya sudah ada penelpon lagi yang ingin bergabung. Kita coba sapa dulu ya. Halo, selamat siang Kardopa. Selamat siang. Siang juga, dengan siapa Ibu, di mana? Ibu Ita. Iya, silakan Ibu Ita. Saya mau tanya nih ke Pak Maskur tadi ya. Tertarik dengan menu makanan yang ada di hotel. Tapi gimana ya, kita nggak mau nginap tapi mau makan di sana, gimana caranya ya? Oke. Mau langsung saya jawab atau gimana ini? Tapi kita coba tanya dulu. Ibu Ita, itu saja yang ingin ditanyakan atau ada lagi? Itu aja. Terus kalau misalnya kita menginap di sana, apa beda harga weekend dengan harga biasa? Itu aja. Hotelnya dari misalnya yang kelas menengah ke bawah aja deh, nggak VIP kali gitu, berapa kira-kira? Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Ita. Bolehlah tadi langsung dijawab aja. Langsung Pak Maskur, silakan. Yang ini ya. Nah, jadi untuk promo-promo kita itu bukan hanya untuk yang tamu menginap saja Ibu. Kita juga open public. Jadi yang dari luar juga kalau mau hanya makan saja di situ boleh. Apalagi saya lebih senangnya kalau ibunya tadi, Bu Ita itu bawa keluarga atau partner-partnernya, lebih senang saya. Jadi saya lebih senang. Nah, untuk mendapatkan harga lebih murah untuk promo-promo lainnya, kita itu ada namanya program al.com Ibu. Untuk pendengar Cardova juga mungkin bisa ini kan ya, bisa diingatkan juga nanti begitu datang ke Grand Mercure Medan Angkasa bisa nanya ke staf kita, apa sih itu al.com yang disebutkan Pak Maskur di Cardova Radio. Mbak Devi nanti bantu itu. Mbak Devi akan bantu jelaskan ya. Nanti Mbak Devinya yang akan jelaskan. Nah, ini kita untuk yang Bu Ita tadi udah saya jawab ya. Ini kita open untuk publik. Baik, tapi kayaknya masih ada yang penasaran lagi nih. Kita coba terima dulu penelpon berikut Dan ini. jangan lupa juga Bu, bahwa makanan yang enak itu, maka ada warisan rasa. Makanan yang paling enak di dunia apa? Makanan ibu kita. Benar, setuju kalau saya jadi itu. kita konsepkan jadi ke hotel. Ke hotel ya. Baik, terputus. Baik, lanjut Pak Maskur, silakan. Oke, selanjutnya kita tadi di warisan rasa itu. Warisan rasa tadi baru saya. Kita coba sapa lagi penelpon berikut. Halo, selamat siang Kardopa. Kak Retno, ini untuk kubu satu lagi ada ketinggalan satu pertanyaan. Apa itu? Kalau seandainya kita bawa itu tamu dari Malaysia yang saudara kita punya itu, apakah di sana Grand Angkasa Hotel atau Grand Mercure menyediakan shuttle bus ya untuk menjemputnya ke airport gitu, mengantarnya kembali? Itu saja? Iya Kak, itu aja. Oke, baik. Langsung boleh dijawab? Ya, itu tergantung nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut, bisa ya, bisa tidak. Tergantung nanti dealnya seperti apa Pak. Ya, kita juga punya
ya kita punya shuttle, ya itu punya mobil sendiri yang biasa kita untuk menjemput juga. Saat ini kita ada kru airline ya, di kru Garuda kita stay di kita dan Saudi juga stay di kita. Jadi untuk Pak Wibowo, don't worry Pak. Aman Pak, kita bisa arrange untuk itu. Kita datang, kita ngopi-ngopi di hotel untuk bicara lebih lanjut. Jadi don't worry, be happy lah. Aman bisa hari ini kan. Karena banyak sekali orang Malaysia yang ke kita. Ya perlu sebenarnya saling kenal itu kalau saya sebutkan nama orang. Betul. Oke. Terima kasih Pak Wibowo. Baik, itu dia Pak Wibowo. Nah, kita lanjut Ibu ya. Pertanyaan Pak Wibowo juga nih, saya jawab nih tentang promonya tadi itu kan hanya warisan rasa. Nah, untuk warisan rasa ini kita di Jumat malam Ibu, di Jumat malam. Nah, jadi setelah Jumat malam kita ada Sabtu malam atau malam minggunya kita itu dengan konsep semi western, itu ada nama temanya itu Saturday Barbecue. Saturday Barbecue itu memang dia konsepnya barbekyuan. Itu kita buka harga 175.000 per orang, itu venue-nya di Kisah Cafe. Ada poolnya Bu, jadi pool kita dengan ruang-ruangan semi outdoor, ada yang outdoornya juga, kita open di situ setiap malam minggunya. Dan satu lagi, kalau promo yang menarik dalam waktu dekat ini apa? Kita juga memberi wadah untuk para football lovers untuk menyaksikan langsung Piala Euro 2024 yang tuan rumahnya itu Jerman. Nah ini kita udah masuk perlapan besar. Kalau untuk finalnya juga bisa kita udah open reservasi juga Ibu. Start from 125.000, hanya beli minuman makanan doang. Tidak, kita tidak jual tiket. Dan untuk venue-nya itu dia di ballroom. Dan jadi cukup luas ya. Ballroom cukup luas, dan yang lebih menarik Ibu apa? Kita tidak pakai proyektor, tapi kita pakai videotron Bu. Jadi gambarnya lebih kelihatan, yang main bola itu memang mainnya di ballroom depan mata kita. Kita serasa di sana nih, di stadion serasa di Jerman kita udah. Nah itu yang menariknya. Jadi kalau dia beli soft drink 125.000 udah boleh akses ke situ. Ya, masih terjangkau lah ya kan terjangkau. untuk orang Medan gitu ya, 125.000. Baik. Oke. Nah tadi Ibu Devi mungkin ada lagi Pak Mas. Nah, untuk reservasi sendiri, promo-promo kita ini, promo-promo reservasi kita ini boleh saya sebutkan di 0813 Ya. 7559 3275. Boleh sekali lagi Pak, biar ingat pendengar Di Kardopa. untuk para pendengar 0813 7559 3275. Oke, itu dia, silakan boleh hubungi untuk reservasi ya, untuk informasi lebih lanjut. Nah, tadi Ibu Devi nih dikasih mandat nih sama Pak Rahmat. Boleh menjelaskan Jelasin tentang member ya? al.com tadi. Ya, silakan. Oke. Nah, jadi Accor sendiri mengeluarkan program membership. Itu namanya Accor Life Limitless. Oke, boleh digeser saja mic-nya nggak apa-apa, Bu? Iya, boleh. Iya. Kita bergeser sedikit. Nah, program Accor Life Limitless ini memang ada banyak tiernya ya. Jadi ada yang mulai dari yang contohnya nih mau coba dulu. Nah, itu bisa join member, itu yang free. Nah, yang free ini tinggal nanti bisa scan barcode yang tersedia di hotel kita. Di setiap sudut tuh pasti akan ada barcode di flyer, di Instagram, itu bisa langsung join aja. Ibu-ibu juga yang ada di sini, kalau mau join nanti kita bantu untuk enroll jadi member. Kita lihat fasilitas yang didapatkan sebagai member itu apa. Nah, kalau yang tadi promo yang dibacain Pak Maskur itu biasanya untuk F&B kita starting 10% gitu. Nah, tapi untuk yang berbayar juga ada untuk membernya, namanya Accor Plus. Accor Plus. Nah, ya, jadi kalau untuk Accor Plus sendiri kita buka program untuk member itu di angka 3.380. Nah, itu banyak sekali fasilitas yang bisa didapatkan. Nah, jadi nanti untuk dari membership yang tadi disebutin dengan Pak Rahmat, ribuan hotel di seluruh dunia memang hanya dapat free-nya di Asia Pasifik. Nah, itu kita mendapat satu malam menginap, boleh dipilih nanti ada di aplikasinya. Dan terus juga di Mercure sendiri banyak fasilitas tambahan seperti voucher menginapnya lagi, terus ada seperti kayak birthday, terus F&B, dan itu juga kan mengumpulkan poin. Jadi sekarang kayaknya lagi eranya ngumpulin poin ya. Ngumpulin poin. Masuk ke Indomaret atau mana gitu.
Jangan nyebut merek ya Sor ya. Jadi ya kalau sekarang lagi ini ya lagi banyak yang program-program member. Jadi nanti kalau ke Grand Mercure karyawan-karyawan hotel kita juga pasti akan mengencourage ibu untuk Bu udah ada member gitu. Jadi pasti akan ditawarkan dengan banyak fasilitas yang kita berikan. Jadi yang namanya member mungkin sebenarnya kita kayak ngerasa buat apa sih band member gitu ya. Betul. Karena kan kita akan akan menghitung value-nya. Nah, tapi untuk membership itu adalah banyak fasilitas yang ditawarkan oleh dari Accor ya, dari Accor itu di semua hotel seperti di Pullman, di Fairmont, di Grand Mercure, Novotel Ibis. Nah, itu banyak treatment tambahan benefit yang bisa didapat ya. Oke. Jadi nggak akan rugi lah namanya member itu. Iya benar. Hanya dengan 3.800.000-an ya. Iya. Oke. Baik. 3.380. Jadi 3.380.000. Accor Live Limitless ini seluruh dunia. Yang salah satu loyalty terbaik di dunia. Kalau kita tahu grup sepak bola Paris Saint-Germain yang ada Lionel Messi, itu ada all.com itu Accor Live Limitless. Bisa download aja ke Android atau ini bisa daftar gratis. Dan yang berbayar tadi sangat bisa triple sampai 4 kali benefitnya dari yang dibayar. Contohnya orang yang senang traveling, ya dia bayar ya kan untuk member jadi anggota itu nginep 1 kali gratis di Asia Pasifik. Oke. 3.300.000. Kalau dia ke Malaysia, Singapura dan lain-lain, nginep udah pasti lebih harganya udah dari lebih. angka itu. Belum lagi dapat promosi, belum lagi dapat kue ulang tahun di kita voucher kue ulang tahun 1, belum lagi dapat free upgrade nanti pada saat certain level dia udah dapat. Oke. Jadi setiap dia nginap, setiap ini orang yang traveling, member kami cukup banyak jutaan ya untuk dari kelas silver, gold, ya kan ada platinum juga sudah ada yang diamond sering dan juga dapat free upgrade pastinya. Oke. Ya prioritas dan juga dapat makanan gratis kayak biasa umumnya ya untuk jadi member dari platinum ke atas. Jadi saran saya memang, even saya juga pun kalau ke Accor juga udah menggunakan kartu member ya. Member ya. Ya Wajib betul, lah Accor kalau Plus. Pak Rahmati. Ya kita namanya Accor Plus. Accor Juga Plus, ada juga yang nggak berbayar, tinggal kumpulin poin dan dapat diskon untuk di situ. Selain harga-harga penawaran-penawaran yang terbaik lainnya yang kita bisa berikan ya Oke. untuk selain. Wah, ini menarik sekali. Jadi pendengar Kardopa silakan bisa langsung apply untuk menjadi member di Grand Mercure hanya dengan 3.380.000 sekian ya Iya, Pak ya. betul. Anda sudah dapatkan benefit fasilitas yang tadi disebutkan. Oke, kita break lagi dulu. Baik, Ibu. Dan juga pendengar Kardopa yang ingin berinteraktif juga masih punya kesempatan. Silakan Anda boleh bergabung di line telepon kami 06145213150. Bincang-bincang bisnis bersama Grand Mercure Angkasa Medan akan kembali sesaat lagi. Dengarkan Kardopa Medan. Kami tampil beda. Dan juga Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui radio Visi FM Medan, Dis FM Tebing Tinggi, kemudian Suara Jupti Indah Sibolga, serta Karisma FM Balige, dan juga melalui Kardopa Digital dan TikTok kami di Kardopa 994 FM. Oke, saya Retno Inita masih bersama dengan narasumber kita dari Hotel Grand Mercure Angkasa Medan, masih bersama dengan Pak Rahmat dan tim ya yang hadir pada siang hari ini. Line telepon kami buka kembali untuk Anda pendengar Kardopa yang ingin berinteraktif, bertanya langsung, masih penasaran soal fasilitas atau harga-harga promo yang ditawarkan oleh Grand Mercure. Anda boleh bergabung di line telepon kami di 0614521350. 0614521350. Tadi untuk jawaban Pak Wibowo sudah terjawab ya, sudah tuntas. Jadi silakan Pak Wibowo dapatkan tadi penawaran-penawaran spesial yang sudah dijelaskan sama Pak Rahmat, Pak Masykur dan juga Ibu Debbie ya. Juga untuk Ibu Ita yang tadi nanya soal kalau pingin makan aja datang ke Hotel Bisa. Grand Mercure tanpa harus nginap, Bisa. boleh sekali Kita ya, dari Pak, ya? siapapun welcome untuk ke hotel kita. Oke. Dan seandainya ada yang memang masih mau ditanyakan bisa ke semua tim kami termasuk saya sendiri. Ada Mbak Debbie di sini, ada Bang Maskur dan semua HOD ataupun tim kami siap melayani. Oke, baik. Jadi agak sedikit mengubah mindset kita bahwa merasa kalau biasanya, waduh kita bisa nikmati datang ke situ makan di satu hotel. Kalau kita nginap nih, padahal sebenarnya enggak gitu ya Pak Rahmat ya. Contoh publik.
kita terbuka untuk publik. Cukup bawa duit aja gitu. Betul. Susah kalau nggak bawa duit ya kan. Oke, nah Pak Rahmat, saya balik lagi ke Anda nih. Sebenarnya bagaimana bisa meningkatkan itu kinerja dan profitabilitas sebuah hotel, terutama untuk Hotel Grand Mercure, Pak? Iya. Terima kasih, di sini saya bisa sedikit sharing kunci-kunci apa yang kita buat. Sebenarnya balik lagi ke as a team, ya nggak ada bisa kerja sendiri, dan juga kita ucapkan terima kasih support dari owner kita, dari Accor Pusat yang terus mendukung kita ya untuk maju dan melakukan terobosan-terobosan, juga inovasi-inovasi. Yang makanya tadi saya buat adalah inovasi incremental, dan kami selalu setiap mengambil keputusan juga ataupun ini kami selalu melihat 3 faktor, yaitu adalah people, yaitu karyawan, tamu dan semua stakeholder. Yang kedua planet, yang lingkungan, sustainability dan lain-lainnya, dan juga pastinya kita akan berhitung juga untuk profit ya. Dan itu yang kita perhatikan. Nah, kenapa ini bisa bergerak atau maju ya pasti support dari tamu-tamu kami yang loyal, yang memang bisa merasa happy dengan kita dan memberikan masukan-masukan yang berharga, kasih komen-komen baik yang positif dan negatif, terutama yang negatif ataupun yang kurang ini untuk peningkatan yang atau komen-komen yang membangun kami. Jadi sehingga kami bisa terus membenahi hotel-hotel di Grand Mercure, terutama untuk servis ya. Kita nggak usah harus memang dari hati kecil kita ya, harus memang benar-benar dari 100% kerja adalah ibadah, ya kan, dan kita kasih yang terbaik ya. Senyum dengan itu kan ibadah juga. Jadi landasan-landasan tersebut diterapkan oleh tim kami, dan juga kami gotong royong, dan juga kami juga ada program setiap hari untuk CSR. Kita memberikan untuk lingkungan, tadi yang saya bilang bahwa ada untuk planet ya, kita selalu sustainability, kita perhatikan hal-hal yang tidak merusak bumi, kita tidak menggunakan sebisa mungkin untuk plastik sekali pakai, dan juga kita menghasilkan CSR kita setiap hari kita kasih, Bu. Oke, ini memang standar dari Accor Group atau memang hanya di Grand Mercure saja, Medan? Hampir banyak, ini best practice. Jadi hampir seluruh Accor best practice yang diterapkan. Jadi kita harus peduli dengan tetangga atau komunitas sekitar kita, termasuk dari, makanya tim-tim saya juga harus hafal radius 5 km itu mana tukang sol sepatu, tukang segala macam harus hafal. Itu ya. Ya, juga termasuk kita memberikan makanan gratis setiap hari. Tadi yang saya bicarakan itu yang memang kita peduli, dan dari situ saya rasa dimudahkan, ya kan. Dan juga untuk inovasi, of course kalau kita lihat perlu teknologi dan perlu inovasi, makanya kita tambah fasilitas, kita punya meeting room yang baru, ya dulu di lobby, dan juga kita punya akses yang baru di lobby, orang bisa parkir, tambahan parkir lebih luas. Kita sekarang sudah mempunyai musola yang saya yakin paling bagus ya, musola kita di Kota Medan, bisa dilihat, bisa mencoba sholat di musola kami. Saya penasaran, ya, Pak. ya dulu di basement, jadi fasilitas itu kita terus tambahkan. Juga termasuk inovasi-inovasi tersebut, dan jangan lupa juga teknologi yang memang kita harus peduli dengan lingkungan. Balik lagi bahwa sumber daya alam ini sooner or later akan habis, jadi kita harus manfaatkan betul-betul yang memang bisa di reuse, reduce, and recycle. Juga ke tim kita dari segi training, kita punya dari global, kita punya Accor Academy ya, bisa belajar online, yang mana kita terus tingkatkan itu. Jadi Accor ini memang komplit, Bu. Ya, jadi sangat komplit, dan juga kita di Medan bersyukur bahwa kita mempunyai sekolah-sekolah banyak pariwisata, dan juga luar biasa. Kita harus memajukan, kita harus bangga di Sumatera Utara ini banyak sekali ya destinasi-destinasi wisata, dan kita selalu encourage tamu kita untuk stay bisa lama dan visit Kota Medan. Kita punya banyak di tempat-tempat yang lain, ada Chong Afi, tempat segala macam untuk berwisata, karena terutama kuliner Medan. Medan ini setahu saya ada 2 aja, termasuk di hotel kita, makanannya 1 enak dan 2 enak sekali. Nah, itu. Dan Medan termasuk kota kuliner begitu. Exactly, ya. Nah, itu salah satu yang memang kita harus promosikan ke dunia luar, bahwa ini loh kita punya di Kota Medan atau Sumatera Utara itu makanannya luar biasa enak. Dan sehingga bisa orang-orang bisa datang ke tempat kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Gitu. Oke, baik. Ibu Dewi bilang semangat ya. Kalau marketing itu harus semangat, yes gitu ya. Gimana Ibu Dewi juga mungkin bisa ditambahkan lagi? Iya, untuk kita saran dan strategi berbisnis itu yang memang seperti yang disampaikan Pak Rahmat, itu memang kalau namanya hospitality kan basicnya itu harus dari hati ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita melayani tamu, kita gimana supaya tamu itu merasa hotel kita adalah rumah kedua gitu. Jadi ya kita, apalagi tadi yang saya promosikan, semua member itu akan kita
edukasi semua karyawan kita untuk mengenal member-member kita. Oke. Jadi nanti mbaknya kalau sudah member akan disapa dengan nama sebagai member gitu. Jadi kita memang sangat dekat dengan tamu-tamu kita juga. Kalau dari tamu yang hadir tuh lebih banyak corporate atau seperti apa? Kalau untuk Kota Medan sendiri sih memang mostly apalagi di hotel saya ya, di hotel kita itu memang kebanyakan dari government untuk segmentasi. Untuk corporate juga ada. Nah kita mix market sih Bu. Jadi dari inbound, bule-bule juga udah mulai, ini kan eranya udah recovery dari COVID ya kan. Jadi udah mulai datang wisata-wisata itu dari luar negeri. Jadi sudah Ya cukup banyak sih tamu-tamu kita yang stay di kita juga sudah ada, terutama yang kita appreciate juga ya, support dari pemerintah. Kita ada yang stay, ada kru Garuda, ada Saudi Air, ada Eastern, ada juga Vamos Air dari Spanyol dan Eastern dari Amerika yang stay di hotel kita. Oke, Ya. jadi luar biasa juga Ya. Jadi penuh nih, padat nih Pak. Lumayan, alhamdulillah. Okupansinya cukup lumayan lah ya, alhamdulillah ya Pak. Kota Medan overall hotel-hotelnya perform oke Bu. Oke, Ya. Selalu Bukan kita jadi saja. partner ya, jadi bukan Iya. jadi No. pesaing ya Pak ya. Ya. Oke, kita sudah berada di sesi terakhir nih. Saya memberikan kesempatan kepada Pak Rahmat dan tim untuk memberikan closing statement-nya, mungkin harapan juga kepada pendengar Kardopa yang saat ini sedang mendengarkan bincang bisnis mungkin yang ini. dari saya dulu ya, nanti Pak Oke. Rahmat yang Oke. paling closing gitu. Ya, ladies first. Kalau dari kita sih paling untuk promo Iya. seperti biasa nanti bisa dicatat nomor handphone untuk yang mau reservasi ke hotel kita di 0822 8335 8400. Saya ulang sekali lagi ya Mbak, di 0822 8335 8400. Oke. Dan juga pendengar Kardopa boleh follow di Instagram kita karena kita selalu ada live untuk promo, kasih giveaway dan lain-lain itu di @grandmercuremedan. Jadi nanti Instagramnya boleh di follow, di like juga, nanti akan dapat promosi-promosi menarik dari hotel kita. Dari saya itu dulu. Grand Mercure Medan ya. Oke, baik Pak Maskur. Iya. Food Dari and saya Beverage Manager dari untuk Grand Mercure. ininya ya, untuk pesan-pesannya ya. Jadi untuk dari saya sendiri sih, untuk warga Kota Medan sih, masukan saya sih jangan pernah beranggapan Grand Mercure itu mahal. Jadi contoh ini di Grand Mercure ini hotel tapi dengan price yang memang bersahabat Oke. dengan kantong-kantong warga Kota Kantong Medan. siapa nih? Oke, kantong warga Medan iya, ya. karena kita Oke. nongkrong-nongkrong kayak di pinggir-pinggir jalan atau gimana, ratusan juga habisnya. Sama juga. Jadi kita memang sediakan wadah di Grand Mercure Medan Angkasa untuk warga Kota Medan, kumpul keluarga, kumpul partner. Kita udah sediakan di situ dengan tingkat kenyamanan yang memang sudah terakomodir dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Maskur dan silakan Pak Rahmat. Baik, ya kalau kita bicara closing ya, berarti ya pasti pesan kita kalau bisa saya sampaikan di sini, hospitality for tomorrow is sustainable. Ya, jadi hospitality atau pariwisata ke depan itu adalah harus kita jaga lingkungan, sustainable. Ya. Nah ini harus sama-sama kita dukung program pemerintah Kota Medan dan kita harus sama-sama juga mendukung program pemerintah agar lebih care dengan lingkungan kita. Kita tidak menggunakan plastik sekali pakai, best practice. Kita gunakan tumbler, jangan pakai plastik lagi ya untuk mana-mana, dan juga kita harus bangga. Ya, kita bangga dengan produk-produk lokal kita. Kita menggunakan program-program UMKM Kota Medan, dan juga perlu disampaikan juga bahwa kita di Grand Mercure sendiri ya itu kita selalu mengadakan CSR dan terus kita undang, kita bisa kerjasama. Salah satu kita bisa mendengar Cordoba atau Kota Medan, warga Kota Medan atau Sumatera Utara bisa datang ke Hotel Grand Mercure. Sore itu kita ada piano Bu. Itu tunanetra yang main piano, sangat handal, sangat jago, dan bisa juga nyanyi di lobi kita, diiringi piano. Ya, dan juga kita juga memperkerjakan ada beberapa tenaga-tenaga yang memang ini, dan kedepannya program kami akan mengadakan cukup banyak untuk CSR seperti ini, karena kita harus peduli untuk lingkungan kita dan peduli untuk saudara-saudara kita juga agar Kota Medan tumbuh agak lebih baik dan juga
hindari plastik sekali pakai, sustainability. Oke, Boleh itu dia. Jadi ini pesan yang menarik sekali bagaimana kita peduli dengan lingkungan kita. Betul. Karena semuanya itu mulai dari diri kita dulu. Diri kita gitu dulu, ya, iya. Pak ya. Dari kita sebenarnya ini manfaatnya balik lagi untuk kita juga, Betul, gitu kan. betul. Oke, Pak Rahmat, terima kasih. Terima kasih banyak. Untuk waktunya siang hari ini. Sukses untuk Grand Mercure, Terima kasih banyak. Terima kasih pendengar Cordoba, Cardopa. agar semua dalam keadaan sehat, ya, amin. dan sukses buat kita semua. Amin. Oke, Pak Iya, Maskur, Ibu sehat-sehat Desi. semua. Iya, terima kasih. Iya, Dan sukses juga selalu. baik. Pendengar Cardopa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Bincang Bisnis bersama tim dari Grand Mercure Medan Angkasa. Ada Bapak Rahmat Suwardi selaku General Manager dari Hotel Grand Mercure Medan Angkasa, kemudian Ibu Debbie Sylvia Reni selaku Director of Sales and Marketing, juga Bapak Maskur selaku Food and Beverage Manager. Dari kawasan Jalan Iskandar Muda nomor 117A Medan, saya Retno Yunita undur diri. Selamat siang.